Saya mulai mengartun sejak iklim politik berwatak represif. Ya sekitar tahun 80-an, 90-an. Itu periode-periode subur saya dalam mengartun untuk mengongkosi sekolah dan kuliah. Walau masih dibantu saudara, dibantu kakak, tetapi hasil dari mengartun ini mulai menunjukkan perbaikan yang sangat membantu kesulitan ekonomi saat sekolah. Iklim politik sedang sangat represif. Padahal kartun dan karikatur harus bersifat politis. Maka ketegangan saya sebagai kartunis saat itu tinggi sekali. Hasilnya, syaraf swasensor saya bekerja setiap saat. Menyensor diri sendiri adalah pekerjaan utama saya. Nah, kebiasaan itu berlangsung hingga kini. Ada sisi lemahnya, tetapi tidak kurang juga sisi baik yang saya tuai. Salah satunya adalah kebiasaan menahan diri. Menahan diri ini berat sekali. Siapa tidak gatal mengomentari rivalitas Jokowi dan Prabowo yang derivat persoalannya bersambung hingga kini. Isu itu sungguh seksi bagi penulis. Begitu juga ratusan hingga ribuan pro kontra yang terjadi setiap hari. Ada LGBT, ada kabel di dalam got, ada Saiful Jamil, ada Terelie, dan entah apalagi isu-isu kontroversi yang akan lahir setiap hari. Setiap pagi ribuan kasus memancing di komentari. Saya sangat jarang menyentuh isu-isu sentral itu. Baik di sosial media, di akun-akun pribadi saya, atau di dalam tulisan-tulisan resmi saya, atau di dalam pikiran-pikiran sehari-hari saya. Di dalam konteks penulis, tulisan saya agak menghindari isu-isu yang seksi itu. Bukan karena saya tidak ingin, melainkan karena sensor dari kata hati. Saya menggugurkan kewajiban sepanjang orang lain telah menunaikan. Saya akan menengok celah-celah apa yang belum saya kerjakan, yang tidak ditengok orang lain. Sudah cukup yang lain mengurus si A yang begini atau si B yang begitu. Sampai seolah-olah urusan di dunia ini hanya si A yang begitu, si B yang begini. Sampai saya lupa kepada urusan-urusan saya sendiri. Kini karena televisi, karena media massa, banyak sekali urusan-urusan orang lain yang kita urusi. Sesuatu yang sudah cukup tidak perlu dibuat lebih dari sekedar cukup. Apalagi di sekitar saya banyak sekali persoalan yang belum berkecukupan dan cenderung terlupakan. Seperti misalnya kalau saya seorang suami, menyapa dan bersopan santun dengan istri, karena biasanya mentang-mentang kita sudah suami istri, lalu kita mendinginkan suasana, mendinginkan kata-kata, lalu kata-kata tidak lagi hangat, lalu obrolan tidak lagi hangat. Kalau kita seorang ayah, tiba-tiba kita menganggap bahwa ngobrol dengan anak-anak adalah soal-soal yang tidak terlalu mendesak. Toh dia sudah anak-anak kita, dan saya juga sudah bapak mereka. Jadi, saudaraku, sedulurku, Anda boleh mengerti urusan orang lain, tetapi urusan yang mutlak harus Anda kerjakan adalah urusan Anda sendiri.